Pada episode ini saya akan membahas salah satu aliran yaitu Mu'tazilah. Reputasi pertama yang akan muncul dari mereka adalah mereka merupakan aliran yang sangat rasional dan merupakan lawan dari aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa pelajaran yang bisa kita peroleh dari aliran ini bagi kita calon manajer umroh dan haji? Ada banyak sekali. Yang pertama, sebenarnya mereka itu tidak bisa kita anggap sebagai lawan. Mereka harus kita anggap sebagai bagian dari dinamika sejarah umat yang menunjukkan bahwa betapa Islam itu sangat kaya akan diskusi intelektual. Dari segi nama, aliran Mu'tazilah ini adalah orang yang memisahkan diri, Mu'tazilah. Nah, bagaimana mereka disebut sebagai dengan nama seperti itu? Ceritanya sangat menarik. Dulu di Basrah pada abad kedua Hijriah, ada seorang murid yang brilian dari Hasan al-Basri yang bernama Wasil bin Atha. Pada saat di majelis Hasan al-Basri ada diskusi tentang status orang yang melakukan dosa besar. Misalnya dia membunuh sesama muslim. Apakah dia masih dianggap sebagai seorang muslim atau sebagai seorang kafir? Sebelum sang guru Hasan al-Basri menjawab, Wasil bin Atha sudah melontarkan jawabannya. Dia bilang, menurut saya orang seperti itu bukan mukmin, bukan kafir, tapi berada di tengah-tengah. Manzilah bainal manzilatain. Lalu Wasil bin Atha ini berpindah ke tiang yang lain di masjid untuk menjelaskan pendapatnya tersebut. Hasan al-Basri pun mengatakan bahwa Wasil telah memisahkan diri dari kita, sehingga dari situ lahirlah istilah Mu'tazilah, artinya orang yang memisahkan diri. Mungkin kalau dalam ruang Zoom itu ada breakout room, atau kalau di kelas itu ada breakout session gitu. Kemudian Wasil bin Atha ini sudah masuk duluan ke ruangan itu sebelum dipersilahkan oleh host atau oleh dosen. Ya, mungkin bisa seperti itu, tapi Wasil tetap hormat kepada gurunya meskipun berbeda pendapat. Ini menjadi pelajaran yang penting pertama bagi kamu sebagai manajer umroh dan haji, bahwa kita bisa berbeda pendapat, tapi harus tetap menjaga ukhuwah. Nanti dalam pelaksanaan pembimbingan haji, mulai dari tanah air hingga ke tanah haram di Mekah dan Madinah, kamu akan bertemu dengan jamaah yang memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Nah, jangan langsung menjudge, tapi kamu harus memahami dulu alasan mereka, lalu mengajaknya diskusi dengan sopan. Kemudian yang kedua, bagaimana mereka bisa mendapatkan reputasi atau brand sebagai aliran yang sangat rasional? Nah, jawabnya itu mereka peroleh karena mereka memiliki 5 prinsip dasar atau al-usul al-khamsah yang semuanya dikaji atau diuji dengan akal. Itu seperti core values sebuah perusahaan, prinsip-prinsip mendasar yang menjadi ciri dari sebuah institusi. Nah, prinsip yang pertama dari Mu'tazilah disebut sebagai tauhid. Nah, mereka bilang bahwa Allah itu maha suci dan tidak boleh dibayangkan memiliki fisik. Jadi kita nggak boleh mengira bahwa Allah punya tangan dan wajah seperti manusia. Dalam haji itu memberikan makna bahwa haji itu bukan ritual fisik doang, tapi ekspresi keesaan Allah yang harus dipahami secara mendalam.
Kemudian prinsip mereka yang kedua disebut al-adl atau keadilan. Kaum Mu'tazilah yakin bahwa Allah mustahil berbuat zolim. Jadi Allah tidak menimpakan bencana atau tidak memaksa seseorang kepada kekafiran. Karena manusia memiliki kebebasan untuk memilih. Ini juga sangat relevan bagi manajer umroh dan haji. Kalau Anda nanti mengatur antrian tawaf, pembagian tenda, atau yang lainnya, maka Anda harus adil, transparan, dan konsisten. Sebab jamaah pasti akan percaya kepada Anda kalau Anda memperlihatkan bahwa sistem Anda itu logis dan fair. Selanjutnya prinsip yang ketiga adalah janji dan ancaman, al-wa'du wal-wa'id. Kaum Mu'tazilah percaya bahwa jika Allah menjanjikan hadiah, maka pasti ditepati. Sementara kalau dia memberikan ancaman hukuman, maka itu pasti dijalankan. Dalam konteks haji kita bisa mengambil pelajaran bahwa aturan itu bukan sekedar gertakan. Kalau ada larangan bagi jamaah membawa barang yang terlarang, dan itu ada sanksinya, maka itu harus ditegakkan supaya jamaah serius. Kemudian yang keempat, prinsip manzilah bainal manzilatain tadi. Maksudnya pelaku dosa besar itu tidak diberikan status sebagai mukmin atau kafir, tapi fasik. Tapi kita memperoleh pelajaran di sini bahwa kita tidak boleh mencap seseorang secara terburu-buru bahwa dia jelek hanya karena dia pernah melakukan kesalahan sekali. Kita harus melihat konteksnya lalu membantu dia untuk memperbaiki diri. Kita tidak boleh permisif, tetap harus ada konsekuensi, tapi konsekuensi itu diberikan dengan penuh empati. Selanjutnya prinsip yang kelima adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Jadi menurut Mu'tazilah salah satu rukun keimanan itu adalah orang tidak boleh hanya sekedar bicara, tapi harus turun tangan, termasuk mengkritik penguasa. Jadi kalau sebagai mutawif, misalnya sebagai guide atau tour leader dari umroh dan haji, Anda melihat ada jamaah yang misalnya nyampah sembarangan, maka Anda tidak boleh diam. Anda harus menegurnya dengan bijak atau bahkan laporkan kepada petugas. Karena tanggung jawab sosial itu merupakan bagian dari profesi kamu. Jadi dari semua prinsip tersebut bisa dikatakan bahwa Mu'tazilah itu muncul sebagai problem solver. Ya, para ulama terdahulu melihat ada banyak problema di kalangan umat Islam, lalu mereka memikirkan apa jawabannya. Mereka berani berpikir berbeda, menggunakan rasio, tapi dalam konteks berusaha menjaga akidah. Dalam profesimu sebagai manajer umroh dan haji, maka kamu memiliki kualitas untuk kritis, adil, dan bisa menjaga persatuan. Pada pertemuan yang berikutnya, kita akan membahas masih dari aliran Mu'tazilah, bagaimana mereka pernah menimbulkan badai di kalangan umat Islam dengan konsep mereka tentang penciptaan Al-Quran. Demikian, mudah-mudahan podcast ini bisa menjadi pengantar bagi diskusi kita di kelas. Ada doa yang sangat indah dan sangat layak kita baca dalam konteks harapan akan kepemimpinan yang adil, penuh keberkahan dan selaras dengan nilai-nilai ilahi. Allahumma abrim lihazihil ummah amron rasyida, yu'azzu fihi waliyuk, wa yuzallu fihi aduwuk, wa yu'malu fihi bita'atika wa ridhak. Sufyan As-Tsauri, seorang ulama zuhud yang hidup di masa penuh gejolak politik.
tidak meminta kekuasaan, harta, atau kemenangan instan. Ia memohon sesuatu yang lebih dalam, amron rasyida, suatu tatanan yang lurus, bijak, dan penuh petunjuk ilahi. Bukan sekadar pemimpin yang pintar beretorika, tapi yang memuliakan orang-orang yang setia kepada Allah. Bukan pula sekedar kebijakan yang populer, tapi yang merendahkan kezoliman, kesombongan, dan segala bentuk permusuhan terhadap nilai-nilai suci. Dan yang paling utama, sebuah sistem di mana ketaatan kepada Allah dan keridhoannya menjadi poros utama, bukan kepentingan kelompok, bukan ambisi pribadi, apalagi nafsu duniawi.